Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Prasetyo dengan NIM 2214011114 dan saya berasal dari kelas KCBC. Di sini saya akan membuat klasterisasi untuk diimplementasikan ke dalam dataset saya. Di sini saya menggunakan dataset credit card dataset for clustering yang saya dapat dari website Kaggle. Oke, jadi sini kita masuk aja ke Google Colab-nya yang mana saya buat programnya di sini. Di sini saya menggunakan beberapa pustaka yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, .pilot, .pplot, Seaborn, Sklearn.preprocessing, Sklearn.cluster, Sklearn.decomposition, Sklearn.matrix.pairwise. Sini adalah perintah untuk memasukkan data kita, dataset kita, yang dimana namanya sini general.csv. Ini df head-nya untuk menampilkan head dari data frame tersebut. Kita copy, lalu kita akan melakukan EDA dan data processing. Pertama kita menggunakan di sini kita program df.describe, maka akan keluar seperti ini. Lalu kita akan melakukan visualisasi data frame. Ini adalah data frame untuk setiap kolomnya. Bisa kita lihat dari data frame ini ada banyak kemiringan dan variasi. Hal ini sesuai dari kumpulan data seperti ini karena akan selalu ada beberapa pelanggan yang melakukan transaksi dengan jumlah tinggi. Di sini kita ingin melakukan pengelompokan dengan deteksi anomali. Dalam hal ini kita tidak ingin menangani outlier karena kita ingin model kita mendeteksinya dan mengelompokkannya dalam sebuah cluster. Saya akan memvisualisasikannya dengan baik, jadi saya ingin menangani kemiringan sebanyak mungkin karena akan membentuk model untuk membentuk cluster yang lebih baik. Penghapusan outlier jadi kita sini akan melakukan penghapusan outliers untuk menghandle skewness pada data frame dan mendapatkan cluster yang lebih akurat. Outliers ini berupa pelanggan yang melakukan transaksi sangat tinggi. Jika data dimasukkan dalam proses train model, maka model dapat terjadi overfitting dan menjadikan model kurang dapat diandalkan. Dan di sini ada columns-nya, itu ada balance, one of forecast, installment forecast, cash advance, cash of forecast, forecast installment frequency, cash advance transaction, purchase transaction, credit limit, payments, dan minimum payments, dan price pool payment. Dan setelah di sini ada fungsi untuk melakukan penghapusan outlier-nya. Dan setelah bisa kita lihat di sini setelah melakukan penghapusan outlier ini data terlihat lebih terdistribusi dengan baik. Lalu kita akan melakukan matriks kolerasi menggunakan heatmap. Bisa kita lihat di sini feature yang ada feature yang ada cukup berkorelasi antar feature digunakan untuk reduksi dimensi menggunakan PCA agar dapat lebih ternormalisasi. Reduksi dimensi ini dilakukan dengan 95% dari data original. Nah, sini ada untuk reduksi dimensi menggunakan PCA. Lalu untuk trend modelnya kita menggunakan clustering dengan metode K-means clustering. Clustering K-means adalah algoritma unsupervised learning yang akan mengelompokkan data yang mirip menjadi satu cluster. Untuk mengubah bentuk ke n cluster, hasilnya adalah didapatkan data yang mirip dan dapat diberikan label terhadap cluster tertentu. Algoritma ini dapat menentukan data sesuai dengan clusternya dengan diberikan cluster sejumlah n. Kemudian ini akan dipilih random point pada n untuk menjadi center dari cluster n. Setelah itu dilakukan penentuan setiap titik atau data cluster centroid terdekat dan membentuk sebanyak n cluster. Apabila keseluruhan data ini telah terpilih ke sebuah cluster, maka selanjutnya dihitung centroids dari setiap cluster tersebut. Proses ini akan diulang hingga tidak ada data yang salah cluster berdasarkan algoritma di atas.
Jika sudah, maka model telah siap dan dapat dilakukan visualisasi terhadap asal clustering yang dilakukan. Algoritma ini dapat terjadi inisialisasi acak terhadap suatu titik yang bergantung pada mulainya inisialisasi. Ini berarti mungkin saja terjadi model menginisialisasi titik K yang tidak optimal. Untuk menghindari kasus ini, algoritma harus dijalankan beberapa kali dengan titik inisial yang acak pada tiap literasi. Looping ini dilakukan untuk mencari solusi yang optimal bagi model. Ini dapat dikontrol melalui n-init parameter. Untuk mengukur mana model yang lebih bekerja dengan optimal, dapat digunakan model inersia atau WCSS yang dapat mengukur jarak tiap titik dari centroid cluster. Pendekatan lain untuk menghindari inisialisasi buruk dapat menggunakan algoritma K-means yang dapat menginisialisasi centroids. Algoritma ini menginisialisasi centroids berdasarkan centroids yang sejauh mungkin. Dalam cara untuk melakukan plot terhadap graf dari n cluster dengan inersia adalah menggunakan n sebagai number point untuk jumlah cluster yang ada. Pendekatan lainnya dapat dengan menghitung nilai siluet. Nilai siluet ini akan mengevaluasi model berdasarkan rata-rata jarak ke titik pada cluster lain dan rata-rata titik pada cluster. Dengan ini, maka kita dapat memilih model yang memiliki nilai siluet tertinggi yang merupakan model terbaik. Bisa kita lihat di sini kita menggunakan escalon cluster. Kita melakukan clusterisasi menggunakan K-means dengan metode elbow. Bisa kita lihat dari metode elbow ini, jumlah cluster yakni di antara 2 dan 3 dapat mencari nilai siluet untuk menentukan mana cluster yang paling cocok. Lalu kita akan melakukan escalon matrix menggunakan siluet. Lalu kita akan membandingkan nilai siluet dengan jumlah cluster. Dan ini adalah perbandingan nilai siluet dengan jumlah cluster. Ternyata cluster hanya sampai n sama dengan 2. Maka dari itu jumlah cluster yang memungkinkan dari data itu adalah 2. Lalu kita akan melakukan evaluasi model dan inference. Lalu kita akan melakukan evaluasi model dan inference. Jadi bisa kita lihat dari sini nilai siluet dari model yang dengan cluster 2 adalah 0,87, 0,541,076,4852. Desain labels menjadi indeks cluster pada data. Lalu kita buat di sini df cluster id sama dengan k-means.labels. Lalu kita inverse transform pada log transform. Kita inverse transform pada log transform untuk melakukan visualisasi pada skala original. Di sini ada distribusi dari cluster berdasarkan sisa uang dari akun dan total belanja. Yang untuk di sini ada distribusi dari cluster berdasarkan limit dan total belanja. Lalu kita pada bagian ini kita akan menganalisis banyak 6 cluster dan akan dikelompokkan dari data hasil kartu kredit. DF1 ini untuk menampilkan data frame 1. Lalu kita akan melakukan processing data frame DF1. Untuk kolomnya itu ada balance forecast, one up forecast, installment forecast, cash advance, credit limit, payments, dan minimum payments. Itu ada kolomnya itu ada balance frekuensi, forecast frekuensi, on off forecast frekuensi, forecast investment frekuensi, cash advance frekuensi, forecast full payment. Lalu di sini ada forecast transaction, cash advance transaction. Lalu di drop di F1-nya itu ada cash ID, balance frequency, forecast, one off forecast, installment forecast, cash advance, forecast frequency, one off forecast frequency, forecast installment frequency, cash advance frequency, cash advance transaction, forecast transaction, credit limit, payments, minimum payments, forecast full payments. Lalu setelah di print X-nya kita dapat data yang berisi tiap pengguna dengan nilai feature masing-masing. Lalu untuk menambah konsistensi data, kita akan melakukan normalisasi data menggunakan standard scalar. Dan hasilnya itu adalah 8950,17. Selanjutnya kita akan melakukan image clustering dengan jumlah cluster yakni 6. Ini adalah hasil dari clusteringnya.
Lalu setelah melakukan clustering, kita akan melakukan visualisasi menggunakan grid map pada hasil 6 cluster yang didapatkan. Ini cluster 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini ada penjelasannya, cluster 0 adalah orang yang tidak begitu mengeluarkan uang dan memiliki limit kredit di rata-rata hingga batas atas. Cluster 1 adalah orang dengan limit kredit tinggi yang lebih sering menggunakan saldo cash dalam pembayaran. Cluster 2 adalah orang memiliki limit kredit dari rata-rata hingga batas atas dengan pembelanjaan yang dilakukan. Cluster 3 adalah orang yang menggunakan uang lebih sedikit dengan limit kredit rata-rata hingga batas atas dengan pembelanjaan yang lebih sering di bagian installments. Cluster 4 adalah orang yang tingkat pengeluarannya tinggi dengan limit kartu kredit yang tinggi dengan nominal belanja mahal. Cluster 5 adalah orang yang melakukan pembayaran dengan prioritas terhadap saldo cash yang ada di akun terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan visualisasi terhadap hasil clustering data untuk melihat penyebarannya berdasarkan 6 bagian cluster. Ini adalah hasil segmentasi pelanggar berdasarkan perilaku penggunaan kartu kredit. Yang berwarna merah di sini, itu adalah yang warna merah itu adalah pengeluaran sedikit dan limit kredit tinggi. Yang warna biru itu adalah limit kredit tinggi, lebih sering menggunakan cash. Yang warna hijau itu adalah limit kredit dan belanja tinggi. Yang warna kuning itu adalah pengeluaran sedikit dan limit kredit tinggi dengan prioritas belanja bagian installment. Yang warna oranye ini adalah pengeluarannya dan limit kartu kredit tinggi dengan nominal belanja mahal. Dan yang warna ungu ini adalah pembayaran prioritas cash yang ada di akun terlebih dahulu. Oke, jadi tadi itu adalah clusterisasi, implementasi clusterisasi pada dataset kredit card. Jadi dari yang telah saya kerjakan tadi, apa sih kegunaan dari credit card dataset ini? Apa yang bisa digunakan dari dataset ini? Yang pertama itu bisa untuk mendeteksi kecurangan. Data transaksi kartu kredit dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau anomali dalam transaksi. Itu bisa membantu dalam mendeteksi kecurangan atau aktivitas yang tidak benar atau sah. Yang itu bisa digunakan juga untuk segmentasi pelanggan. Jadi kita bisa menganalisis pola pembelian, preferensi pengguna, dan kebiasaan orang dalam berbelanja. Yang selanjutnya itu adalah prediksi tingkat penggunaan. Jadi berdasarkan pola transaksi yang ada, kita bisa membuat model untuk prediksi tingkat penggunaan kartu kredit atau pembelian di masa depan. Untuk selanjutnya, untuk penggunaan selanjutnya itu bisa personalisasi layanan dengan menganalisis data transaksi kita perusahaan dapat memberikan rekomendasi atau layanan yang dipersonalisasikan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Bisa lalu bisa digunakan untuk menganalisis tren dan perilaku konsumen dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Bila ada tutur kata kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.